Baik, sekarang kita akan masuk ke studi kasus ya, studi kasus perhitungan dan evaluasi estimasi ketidakpastian berdasarkan Eurachem Sitak Guide CG4. Nah, di sini kita akan mencoba dua buah studi kasus ya. Yang pertama yaitu pengukuran voltase. Ini pengukuran fisika ya. Kita akan mencoba mengaplikasikan Eurachem Sitak Gate eh, CG4 untuk pengukuran fisika. Studi kasus yang pertama, hitung estimasi ketidakpastian pengukuran voltase dengan informasi sebagai berikut. Pengukuran voltase itu adalah pengukuran yang sangat familiar ya untuk kita semua dengan rumus V sama dengan I kali R, di mana V adalah voltase, kemudian I adalah ampere ya, atau kuat arus dengan satuan ampere, dan R adalah hambatan dengan satuan ohm. Nah, di sini informasinya ampere meter dengan resolusi 0,01 ampere dikalibrasi dengan sertifikat kalibrasi ketidakpastian diperluasnya 0,12 ampere dengan K sama dengan 2 pada tingkat kepercayaan 95%. Kemudian ohmmeter juga memiliki resolusi 0,1 ohm dan dikalibrasi dengan sertifikat kalibrasi ketidakpastian diperluasnya 0,8 ohm dengan K sama dengan 2 pada tingkat kepercayaan 95%. Laboratorium melakukan pengukuran sebanyak 10 kali pengulangan masing-masing untuk ampere dan 10 pengulangan untuk ohm. Kita masuk ke Excel ya. Nah, di sini model matematisnya adalah V sama dengan I kali R. Jadi pertama kita harus menghitung rata-rata dari perhitungan ampere meternya ya. Di sini 10 kali pengulangan. Dan rata-rata dari pengukuran voltase. Lalu kita masukkan, oh, di sini adalah I ya maksudnya. Kemudian yang bawahnya R. Lalu voltase adalah I kali R. Nah, ini berdasarkan informasi dari apa namanya studi kasus kita, ketidakpastian diperluas dari ampere meter adalah 0,12 ya, satuannya ampere dengan K sama dengan 2 ya. Lalu resolusinya 0,01 ampere dan standar deviasi dari pengulangan pengukuran, standar deviasi dari 10 kali pengukuran ya 0,07. Kemudian untuk ohmmeter sama ya. Ohmmeter kita identifikasi dulu, ketidakpastian diperluas dari sertifikatnya adalah 0,8 ya. Satuannya ohm dengan K sama dengan 2. Kemudian resolusinya 0,1 ohm. Dan standar deviasinya dari 10 kali pengulangan atau pengukuran ohmmeter. Kemudian kita lakukan perhitungan evaluasi estimasi ketidakpastian. Sumber-sumber ketidakpastian yang pertama ampere meter tentunya dari sertifikat kalibrasi. Satuannya adalah ampere. Sertifikat kalibrasi berarti dia distribusinya normal melalui evaluasi tipe B ya. Kemudian
Quoted uncertainty-nya adalah dari sertifikat kalibrasi ampere meter. Pembaginya adalah K, berarti 2 ya. Derajat kebebasan untuk distribusi normal tipe B 60. U adalah quoted uncertainty dibagi pembagi. Nilai X-nya adalah nilai ampere terukur ya, ampere rata-rata. U dibagi X, tidak pastian baku dibagi nilainya. Kemudian U dibagi X kita kuadratkan dan U dibagi pangkat U bagi X pangkat 4 dibagi derajat kebebasan. Ini untuk menghitung nanti persamaan Weld starter weight ya di bawah nanti. Kemudian yang kedua dari resolusi. Resolusi ampere meter, satuannya ampere, distribusinya adalah rektangular. Kita evaluasi melalui tipe B. Untuk resolusi sesuai apa namanya guidance-nya, resolusi itu menyumbang half width. Jadi dia setengah dari nilai resolusi alatnya ya. Kemudian pembaginya adalah akar 3 ya, karena dia triangular. Kemudian derajat kebebasannya 200. U adalah quoted uncertainty bagi pembagi. Kemudian nilai ampernya sama ya. Tinggal kita tarik ke bawah di formula Excel-nya. Yang ketiga dari simpangan baku. Ya. Simpangan baku 10 kali pengukuran atau kita sebut sebagai repeatabilitas ya. Repeatabilitas berarti dia distribusinya normal. Kita evaluasi melalui tipe A ya, karena dia diambil langsung oleh laboratorium. Quoted uncertainty-nya adalah standar deviasi ya. Pembaginya adalah akar jumlah pengulangan. Di sini 10 kali jumlah pengulangan. DK-nya adalah N-1, 10-1. Tinggal kita tarik Excel-nya. Untuk ohmmeter juga sama ya. Ohmmeter pertama dari sertifikat kalibrasi. Satuannya adalah ohm. Kemudian distribusinya normal. Kita evaluasi melalui tipe B. Kemudian quoted uncertainty-nya adalah sertifikat kalibrasi dari ohmmeter. Pembaginya 2, derajat kebebasannya 60. Ketidakpastian bakunya 0,8 dibagi 2 ya. Kemudian nilai pengukuran rata-rata ketahanannya atau hambatannya. Kemudian U dibagi X. U dibagi X kuadrat. U dibagi X pangkat 4 dibagi derajat kebebasan. Kemudian untuk resolusi. Resolusi satuannya ohm. Distribusinya rektangular tipe B. Quoted uncertainty-nya adalah setengah kali resolusi alat ya. Half width. Kemudian pembaginya adalah akar 3 karena dia rektangular. Kemudian derajat kebebasannya 200. Tinggal kita tarik dari atasnya ya. Nilai hambatannya. Lalu simpangan baku. Distribusinya adalah normal. Kita evaluasi melalui tipe A. Kemudian quoted uncertainty-nya adalah standar deviasi dari 10 kali pengulangan. Sehingga pembaginya adalah akar 10 dengan derajat kebebasannya 10-1. Lalu ketidakpastian bakunya ya. Nilai X-nya kita tarik dari atas. Lalu kita jumlahkan yang
U dibagi X kuadratnya. Tulis 1,79 kali 94 min 5 ya. Ketidakpastian combine atau gabungan relatif adalah akar dari yang jumlah di atasnya ya, 4,23. Kemudian ketidakpastian combine atau ketidakpastian baku gabungan ya, berarti nilai voltase terhitung dikalikan dengan UC relatif, ketemunya 21,46 volt. Kita pakai V saja. Lalu ini sesuai persamaan Wells-Satterthwaite, kita mencari derajat kebebasan efektif ya. Derajat kebebasan efektif adalah UC relatif pangkat 4 dibagi dengan jumlah yang ini ya, yang UX pangkat 4 dibagi DK, ketemunya 75,48. Lalu kita mencari faktor cakupan efektif ya. Faktor cakupan efektif adalah TINV, probability. Probability pada tingkat kepercayaan 95% adalah 100 dikurangi 95%. Berarti 5% ya. 0,05 titik koma V efektif ya. Ketemunya 1,9921 ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai derajat kebebasan efektif. Derajat kebebasan efektif ini menunjukkan berapa tingkat kepercayaan kita ya, atau faktor cakupan efektif di sini ya. Ketika faktor cakupan efektif kita di bawah 2,00, artinya kita bisa mengklaim bahwa tingkat kepercayaan kita tidak lebih dari 95% ya. Tidak lebih dari 95%. Itu yang kita sebut sebagai ketidakpastian terbaik ya. Ketidakpastian terluas, ketidakpastian diperluas terbaik, atau kalau dalam apa namanya, kalibrasi kita sebut sebagai claim of measurement capability (CMC). Dengan di sini berarti ketidakpastian baku combine atau gabungannya 21,46, kita kalikan dengan 1,9921. Sehingga ketidakpastian terbaik ya yang bisa kita hitung dengan K sama dengan 1,9921 sebesar 42,75. Tapi laboratorium akan melaporkan tingkat apa namanya, hasil pengukuran ini pada tingkat kepercayaan 95%, sehingga bukan dikali 1,99 lagi, tetapi kita kalikan dengan 2 ya. Kalikan dengan 2,00. Sehingga inilah yang akan kita laporkan kepada customer kita ya. 42,92 bukan 42,75. Sehingga nanti di dalam laporan apa namanya, hasil pengukuran kita, kita akan melaporkan 5075,6 volt plus minus 42,9 volt dengan K sama dengan 2 pada tingkat kepercayaan 95% sesuai Eurachem Sitak Guide ya, harusnya Eurachem Sitak Guide CG4 2012 ya. Nah, inilah yang kita laporkan kepada customer kita di laporan hasil pengukuran. Lalu yang 42,75 ini kita sebut sebagai CMC ya. Claim of Measurement Capability. Ini adalah ketidakpastian diperluas terbaik yang dicapai oleh laboratorium ya, dengan kondisi di atas ya.
Berarti kan kita melakukan pengulangan sebanyak 10 kali pengulangan. Kemudian apa namanya? Ini dikalibrasi mendapatkan sertifikat kalibrasinya sekian gitu ya untuk ampere meter dan sekian untuk ohm meter. Tapi dalam pengukuran sehari-hari kan laboratorium biasanya tidak melakukan sampai pengulangan 10 kali ya. Paling misalkan 3 kali atau 2 kali pengulangan sehingga kita mengklaimnya sebagai K sama dengan 2, tingkat kepercayaan 95% ya. Bukan K-nya 1,9921. Seperti itu ya. Jadi cara melakukan perhitungan apa namanya estimasi ketidakpastiannya. Di sini bisa kita buat semacam evaluasi ya, evaluasi dari perhitungan ketidakpastian tadi karena apa namanya faktor cakupan efektif dari hasil perhitungan estimasi ketidakpastian kurang dari 2,00, maka laboratorium dapat mengklaim eh, pengukuran tersebut pada tingkat kepercayaan 95% ya. Artinya laboratorium secara apa namanya percaya diri ya, secara percaya diri dia confidence untuk melaporkan estimasi ketidakpastian eh, pada tingkat kepercayaan 95% karena K efektifnya 1,9921. Jadi rumus apa namanya menghitung K efektif ini ya atau Welch Sutter White ini digunakan untuk melakukan evaluasi apakah hasil perhitungan laboratorium itu apa namanya tingkat kepercayaannya itu melampaui atau tidak melampaui 95% ya, di bawah 95% atau tidak gitu. Ketika hasil dari K efektif ini di atas 2,00 ya, apalagi misalkan 2,01 ya, berarti tingkat kepercayaannya sudah di atas 95%. Begitu ya. Lalu kita lanjut studi kasus yang kedua. Tadi pengukuran fisika ya. Sekarang kita akan masuk ke pengukuran kimia. Pengukuran kimia itu biasanya lebih apa ya, lebih complicated gitu ya daripada pengukuran fisika karena prosesnya biasanya cukup apa namanya panjang ya alur pengujiannya. Kita coba studi kasus di sini. Eh, saya share screen dulu. Ceritanya kita akan melakukan pengukuran atau pengujian apa namanya kadar magnesium dalam daging ya. Kadar magnesium dalam daging. Kalau dalam kimia itu menghitung kadar magnesium itu bisa menggunakan misalkan atomic absorption spectrophotometry atau misalkan menggunakan ICP gitu ya. Eh, di sini kita studi kasusnya menggunakan AAS ya, atomic absorption spectrophotometry. Apa yang dilakukan di laboratorium? Yang pertama, laboratorium akan menimbang atau mengambil cuplikan dari daging tadi ya. Cuplikan dari daging, kemudian ditimbang ya, ditimbang oleh apa namanya di neraca analitik. Kemudian kita digest ya, atau kita destruksi. Nah, sekarang yang banyak dilakukan laboratorium menggunakan microwave digestion ya. Jadi dia menghancurkannya lebih cepat dan membutuhkan apa namanya asam lebih sedikit ya sehingga dia lebih ekonomis gitu. Lalu setelah hancur dagingnya tadi akan dimasukkan ke dalam volumetris labu volumetrik ya. Di sini kasusnya labu volumetrik kita 100 ml kemudian ditambahkan dengan asam encer ya, biasanya asam nitrat.
Lalu laboratorium akan membuat kurva kalibrasi di sini. Kurva kalibrasi, jadi kita membuat standar apa namanya magnesium pada konsentrasi tertentu, kemudian kita injekkan ke alat AAS ya, nanti keluar absorban. Nah, di sini kasusnya pada saat sampel diinjekkan ke kurva kalibrasi, ternyata absorbannya sudah lewat dari absorban tertinggi yang dibuat dalam kurva kalibrasi. Maka laboratorium melakukan pengenceran di sini menggunakan pipet seukuran 5 mili ya, atau biasanya kita sebut sebagai pipet gondok. Diambil sampelnya di sini, kemudian kita masukkan ke dalam labu 50 mili di sini kasusnya, kemudian ditambahkan lagi dengan asam, baru diinjekkan lagi ke AAS. Nah, di sini rumus matematikanya adalah konsentrasi Mg sama dengan konsentrasi yang terukur di AAS dikali dengan VB. VB adalah volume apa namanya yang ini ya, labu 50 mili dibagi dengan volume pipet gondok 5 mili kali volume sampel dibagi dengan massa sampel tertimbang. Lalu di sini pengujian ceritanya dilakukan duplo ya, baik apa namanya untuk pembuatan kurva kalibrasi maupun untuk pembuatan atau pengukuran sampelnya. Di sini kasusnya eh, apa namanya biasanya untuk labu volumetrik itu dikalibrasi pada suhu 20 derajat Celcius ya di sertifikat kalibrasinya. Tapi laboratorium ruangannya pada saat itu 24 derajat Celcius. Sehingga di sini ada variansi suhu atau perbedaan suhu antara sertifikat kurva sertifikat labu volumetri dengan kondisi ruangan sebanyak 4 derajat Celcius. Nanti akan menyumbang ketidakpastian. Kita coba di dalam Excel-nya ya. Saya share screen dulu. Kita masukkan dulu di sini volume volume B ya. Volume B di sini berarti yang 50 ya. 50 mili, kemudian volume A 5 mili, volume S adalah 100 mili ya. Lalu massa sampelnya 2,0528 gram. Yang pertama dilakukan adalah kita mencari atau membuat kurva regresi linearnya dulu ya. Hubungan antara konsentrasi dengan absorban. Konsentrasi sebagai sumbu X dan absorban sebagai sumbu Y. Kita coba lihat bagaimana profil dari kurva kalibrasi ini ya. Apakah dia linear atau tidak. Nah, ini seperti ini profil kurva kalibrasinya. Kita identifikasi dulu sumbu X-nya adalah konsentrasi ya. Satuannya mikrogram per mililiter ya. Kemudian sumbu Y-nya adalah absorban. Absorban dia tidak memiliki satuan. Lalu kita tampilkan profil dari persamaan kurva kalibrasinya ya. Ini profil dari kurva kalibrasi dengan R kuadrat 0,993. Kita juga bisa mencari di sini ya, berapa intercept menggunakan formula Excel ya, dan berapa slope-nya. Ya. Lalu dari sini kita bisa menghitung berapa konsentrasi dari sampel ini ya.
Berarti konsentrasi sampel adalah absorban sampel dikurangi intercept ya, dibagi dengan slope. Di sini ketemu konsentrasi sampelnya adalah 8,9 mikrogram per mililiter. Lalu kita pindahkan ke atas ya. Sehingga di sini konsentrasi magnesium dalam daging adalah konsentrasi terhitung dari AS dibagi dengan VB per VA, dikali ya, VB per VA dikali VS per MS. Nanti satuannya sudah menjadi mikrogram per gram. Lalu langkah berikutnya kita mencari simpangan baku dari kurva dari ini ya regresi linear ya. Di sini persamaan regresinya adalah 0,0029 minus 0,00105147. Nah, yang kita lakukan di sini kita pindahkan konsentrasi di sini ya ke Excel di bawahnya. Karena ini duplo berarti duplo ya. Dua kali 7,6. Lalu YI adalah absorban terukur oleh AS ya. Absorban terukur oleh AS. Ini juga duplo ya. Kemudian YFL adalah absorban dari formulasi ya. Formulasi berarti di sini persamaannya kan slope dikali dengan konsentrasi ditambah intercept ya. Kita kunci dulu slope dan interceptnya karena dia statis ya. Lalu kita tarik ke bawah ya. Lalu YI min YFL berarti YI min YFL kita kuadratkan. Lalu kita cari dulu di sini berapa X rata-rata ya. Berarti average dari, lalu kita jumlahkan XI min XR berarti XI min X rata-rata ya. Kita statiskan kuadrat. Untuk menghitung simpangan baku dari kurva kalibrasi, yang pertama kita menghitung simpangan baku residual ya. Sesuai Oracle Sitak, rumusnya adalah akar dari YI min YFL kuadrat sigmanya. Berarti ini ya, dibagi dengan N. N ini jumlah kurva kalibrasi kita min 2. Kemudian standar deviasi kurva kalibrasi adalah standar apa namanya simpangan baku residual dibagi dengan slope dikali dengan akar ya. Akar seper N, seper P adalah jumlah pengolahan sampel ditambah seper N, jumlah kurva kalibrasi ditambah konsentrasi terhitung dikurangi dengan konsentrasi rata-rata dikuadratkan dibagi dengan sigma dari XI min XR kuadrat. Ya, ketemunya ini ya, 0,3479 ya.
Lalu di sini kita masukkan dulu data-datanya. Labu ukur 50 dikalibrasi 0,14 dengan delta T. Delta T itu rumusnya eh, V, V-nya berarti 50 kali delta T. Delta T itu berarti 24 dikurangi 20 ya. Dari mana 24 adalah suhu ruangan dan 20 adalah suhu dalam sertifikat kalibrasi ya. Dikali dengan koefisien Mueller volume untuk labu takar ya. 2,1 kali 10 pangkat min 4 mililiter per Celsius ya. Satuannya nanti menjadi mililiter. Lalu untuk pipet volume 5 mili dikalibrasi 0,18 mililiter. Delta T-nya adalah 5 kali 24 dikurangi 4 kali 2,1 kali 10 min 4 mililiter. 5 kali 24 dikurangi 20. Lalu untuk labu takar 100 mili dia dikalibrasi 0,12 mililiter. Lalu 100 kali 24 dikurangi 20 kali 2,1 eksponen min 4. Satuannya adalah mililiter. Lalu neraca analitik kalau kita menimbang itu kan ada pengenolan ya. Maka di sini ada muncul dua sumber ketidakpastian yaitu dari ter dan gross ya. Eh, di situ ketidakpastiannya 0,14 tapi karena satuannya miligram sementara kita menimbangnya dalam gram sehingga kita bagi 1000 terlebih dahulu ya. Ini sama ya, sama-sama satuannya gram. Lalu kita susun apa namanya tabelnya. Yang pertama sumber ketidakpastiannya adalah dari kurva kalibrasi. Berarti s- kontribusinya dari simpangan baku. Simpangan baku satuannya mikrogram per mililiter ya. Distribusinya bentar, mikrogram per mililiter emang. Karena ini dilakukan sendiri oleh laboratorium, maka distribusinya normal dengan evaluasi tipe A. Quoted uncertainty-nya adalah standar deviasi dari kurva kalibrasi ya, 0,3479. Dengan pembaginya, kurva kalibrasinya sebanyak 10 titik ya, berarti akar 10. Derajat kebebasannya 10 min 1. U adalah quoted uncertainty dibagi pembagi. Nilai X-nya adalah nilai konsentrasi terukur AS ya. U dibagi X. Lalu U dibagi X kuadrat. Dan U dibagi X pangkat 4 dibagi derajat kebebasan. Itu yang pertama. Yang kedua dari pipet, sorry, VB. VB itu berarti labu 50 mililiter ya. Untuk VB. Pertama, sumber ketidakpastiannya dari tentunya sertifikat kalibrasi labu ukurnya ya. Satuannya mililiter. Sertifikat kalibrasi berarti dia normal tipe B. Pembaginya 2.
quoted uncertainty-nya dari sertifikat kalibrasi 0,14. Derajat kebebasannya 60, normal tipe B. Tinggal kita ikuti ininya. eh di sini lampunya 50 mili. Lalu U dibagi X, U dibagi X kuadrat, dan U dibagi X pangkat 4 per derajat kebebasan. Kemudian yang kedua dari variansi suhu. Tadi ya, perbedaan antara suhu ruang dengan sertifikat kalibrasi. Distribusinya tentunya rektangular ya, rektangular. Kemudian quoted uncertainty-nya yang tadi ya, dari kalkulasi 0,42, pembaginya akar 3 karena rektangular, derajat kebebasannya adalah 200 ya. Ini tinggal kita tarik dari atas ya. Lalu yang kedua pipet volume ya. Pipet volume 5 mili atau VA. Sama ya, ini kontributor atau sumber ketidakpastiannya pertama dari sertifikat kalibrasi dan dari variansi suhu. Quoted uncertainty-nya 0,18, pembaginya 2, distribusi normal tipe B ya, berikannya 60, tinggal kita, ini ya, ini 5 ya. Lalu dari variansi suhu dia berarti pembaginya akar 3 karena rektangular. Derajat kebebasannya 200. Tinggal kita tarik formula Excel dari atasnya ya. Lalu yang ketiga dari labu 100 mili ya. VS. Ini juga sama ya. Menyumbang dua sumber ketidakpastiannya. Yang pertama dari sertifikat kalibrasi dan yang kedua dari variansi suhu ya. Pembaginya 2, rektangular pembaginya akar 3, derajat kebebasannya 60, rektangular 200. Labunya 100 mili. Lalu yang terakhir dari neraca analitik untuk menimbang sampel ya. Berarti dia kontributornya dari sertifikat kalibrasi ya. Tire dan gross satuannya gram. Sertifikat kalibrasi berarti normal tipe B. Tidak pastian quotednya 0,014. Lalu pembaginya 2 ya karena sama-sama normal tipe B, DK-nya 60, lalu berat yang ditimbangnya 2,05 gram. U dibagi X. Ya, ini sudah kita masukkan semua sumber-sumber ketidakpastian, kemudian kita jumlahkan yang di atas ini ya, U dibagi X-nya, kita jumlahkan.
Yang sampingnya juga kita jumlahkan ya. Lalu kita mencari UC relatif. UC relatif adalah akar dari jumlah yang di atasnya ya. Nah, di sini sekarang kita bisa menghitung berapa combined uncertainty. Combined uncertainty adalah konsentrasi terhitung dikali dengan UC relatif. Ketemunya 95,13 ya. 95,13 mikrogram per gram. Lalu kita menghitung sekarang derajat kebebasan efektif. Rumusnya adalah UC relatif pangkat 4 dibagi dengan jumlah yang ini. Temunya 53,3, kita dapat menghitung berapa K efektifnya ya. K efektif adalah TINV, probability degree of freedom dari V efektif. Ketemunya 2,0057. Apa yang terjadi di sini? Di sini diperoleh bahwa K efektif lewat dari 2,00. Artinya tingkat kepercayaan laboratorium belum bisa diklaim pada tingkat kepercayaan 95% ya. Belum bisa diklaim pada tingkat kepercayaan 95%. Sehingga kita harus melakukan evaluasi di atas. Kita cari apa penyebab tingkat kepercayaan laboratorium ini kok tidak mencapai 95%. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini akar permasalahannya adalah pada pembuatan kurva kalibrasi ya. Di sini R kuadrat kita 0,993. Nampaknya ini yang menjadi problem sehingga apa namanya tingkat kepercayaan kita tidak mencapai 95%. Kita coba sekarang bagaimana kalau kurva kalibrasi ini kita perbaiki ya. Kita perbaiki supaya R kuadratnya lebih baik. Kita simulasi di sini. Ini R kuadratnya sekarang, oh sebentar, back dulu. Jadi di sini evaluasinya kita ungkapkan dulu ya di sini. Tadi apa bahasanya? Karena faktor cakupan efektif, ya, kita nyontek yang di voltase. Karena faktor cakupan efektif atau K efektif di sini diperoleh lebih dari 2,00, maka laboratorium tidak dapat mengklaim, ya, tidak dapat mengklaim pengukuran tersebut pada tingkat kepercayaan 95% ya. Karena K efektifnya lebih dari 2. Sehingga laboratorium harus memperbaiki kurva kalibrasi ya. Hmm. Kita coba perbaiki kurva kalibrasinya ya. Kita duplikat dulu di sini. Kita tandai dengan ref. Tadi kan di sini kasusnya kurva kalibrasi kita R kuadratnya 0,993 ya. Kita akan coba membuat kurva kalibrasi baru yang R kuadratnya lebih baik ya. Supaya lebih dari 0,993. Kita usahakan misalnya sebaik mungkin ya. Ini kita sudah dapat 0,997. Eh, kita coba turunkan lagi. Dapatnya 0,9978 di sini. Kita coba sekarang bagaimana profil dari K efektifnya. Ah, ternyata K efektif di sini turun ya. Tadinya adalah 2,0052, sekarang menjadi 1,994.
6 ya, 1,996. Karena di sini kurva kalibrasi kita sudah bagus ya. Coba kita perbaiki lagi. Nah, masih yang bagus yang tadi. Ya, dengan R kuadrat 0,9978, kita dapat K sama dengan 0,996. Sehingga kita bisa menghitung ketidakpastian diperluas, kita kalikan dengan 0,91996 dengan K sama dengan 1,99996 ya. Ini yang kita sebut sebagai claim of measurement capability. Tapi yang kita laporkan kepada customer ya, kita kalikan 2. Yang kita laporkan berarti eh, pengalinya 2 di sini ya. Jadi hasil pengujian kita adalah 4.435,35 mikrogram per gram plus minus 186,2 mikrogram per gram dengan kap sama dengan 2 pada tingkat kepercayaan 95% sesuai Eurachem Sitak Gate CG4. Nah, kita di sini coba menghitung berapa ketidakpastian diperluas relatif ya, atau expanded uncertainty relatifnya terhadap nilai terukur ya. Berarti 186,2 dibagi dengan 4.435,35 kali 100. Nanti satuannya dalam persen. Nah, di sini kita coba asosiasikan dengan misalnya CV Horwitz ya. Kita asosiasikan dengan CV Horwitz. Eh, Perumusan CV Horwitz kan berarti sama dengan 2 pangkat 1 dikurangi 0,5 kali log fraksi konsentrasi ya. Fraksi konsentrasi karena ini mikrogram per gram berarti sebagai fraksi konsentrasi kita bagi 1 juta ya. Supaya sama-sama menjadi eh, mikrogram per mikrogram atau gram per gram. 2 pangkat 1 dikurangi, oh salah, 1 dikurangi 0,5. 0,5 kali log konsentrasi. Ini CV Horwitz pengukuran dengan konsentrasi 4.435 adalah 4,52%. Sehingga di sini kita bisa melakukan evaluasi ya, evaluasi terhadap hasil perhitungan estimasi ketidakpastian kita. Yang pertama, ini ada 2 evaluasi ya. Yang pertama, karena faktor cakupan efektif dari hasil perhitungan ketemunya adalah 1,996, maka laboratorium dapat mengklaim ya, tingkat kepercayaan pengukuran tersebut pada tingkat kepercayaan 95%. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita asosiasikan hasil pengukuran dengan Horwitz ya. Karena ketidakpastian diperluas relatif atau U besar relatif ya, expanded uncertainty relatif tadi lebih kecil ya, lebih kecil dari CV Horwitz ya, maka hasil perhitungan estimasi ketidakpastian diperluas tersebut apa sudah apa namanya memadai untuk
dilaporkan dalam hasil LHU ya, dalam laporan hasil uji. Artinya tidak terlalu besar ya. Di sini indikasinya kan ini ya, bahwa expanded ketidakpastian diperluas relatif lebih kecil daripada Safe-Hurwitz. Sehingga ini masih layak lah untuk dilaporkan ya. Kalau kita ingin menurunkan lagi ketidakpastian ini ya kita harus lakukan evaluasi di sini. Mana kontributor terbesar dari penyumbang ketidakpastian ya. Kalau di sini kalau kita lihat ternyata kontributor terbesar masih dari kurva kalibrasi linear ya di sini ya. Pengalinya 10 pat min 4 yang lain di atas 10 pat min 6 ya. Jadi dari kurva kalibrasi linear. Artinya kalau kita ingin menurunkan apa namanya estimasi ketidakpastian ini ya kita buat kurva kalibrasi linear yang lebih baik lagi gitu ya, yang lebih sempurna lagi. Tapi di sini secara umum tadi ya ada dua kriteria yang sudah terpenuhi. Yang pertama dari faktor cakupan efektif ya, atau K efektifnya sudah lebih kecil dari 2,00, artinya laboratorium dapat mengklaim tingkat kepercayaan di bawah 95% gitu ya. Sehingga kita percaya diri untuk melaporkan K sama dengan 2 pada tingkat kepercayaan 95%. Yang kedua, karena ketidakpastian diperluas relatif lebih kecil dari Safe-Hurwitz, maka perhitungan estimasi kita tidak terlalu besar gitu ya. Atau sudah memadai untuk kita laporkan kepada customer di dalam laporan hasil uji kita. Ya, saya kira begitu ya cara melakukan perhitungan dan evaluasi estimasi ketidakpastian berdasarkan Eurachem SITAK eh, Guide CG4 ya. Eurachem SITAK Guide CG4 2012. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua yang telah berpartisipasi aktif dalam webinar kita kali ini. Ke depan kami rencananya juga akan mengadakan apa namanya webinar berikutnya ya, webinar berikutnya yang mengambil tema eh, perhitungan dan evaluasi estimasi ketidakpastian berbasis ini ya, ISO IEC Guide 9843 2008 atau yang lebih dikenal sebagai ISOGAM. Tapi ini jadwalnya belum di apa namanya belum ditentukan pastinya ya. Jadi nanti tunggu saja Bapak Ibu bagi yang akan mempelajari estimasi ketidakpastian menggunakan ISO IEC Guide 9843 2008 atau ISOGAM, tunggu tanggal mainnya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.